ikut main di GBK. Ini adalah hal paling konyol Ini yang sekarang pernah viral abang nih, dengar. guys. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agar laga kedua Indonesia versus Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan dipindahkan ke tempat neutral atau Tahun dimainkan depan, di guys. luar Diorang Indonesia sudah demi ajukan surat. alasan keamanan. Permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima timnas Bahrain dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan wasit pada pertemuan ini sebab pertama ini mereka. nih. Sejujurnya bukan Itulah hanya diserang supporter netizen. Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain. Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka. Dari para pemain Bahrain Benar. yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari Berguling-guling. wasit, kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengejek dan menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti Ini pemain pun, guys. Malaysia. Dan kemarin seorang influencer terkenal Bahrain mengejek Indonesia dengan mengolok-olok lagu kebangsaan Indonesia saat kalah dari China. Bagi abang, laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di GBK. Jangan Setuju. jadi AFC Mafia. Di GBK. Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya. Apakah kalian setuju dengan abang? Komen kat sini. Kalau ditengok guys, Bahrain nih dia tidak mau main di GBK ya. Secara aturan maka dia dianggap kalah. Karena bila melihat ya, alasan ini sebenarnya tidak sahih ya. Kalau dia menggunakan ini sebagai alasan tidak datang ke Indonesia atas faktor keselamatan, maka dia salah. Sebab Indonesia nih, bila saya melihat ya, dari segi keselamatan telah banyak bukti bahwa Indonesia ini telah banyak menganjurkan ya event-event yang besar seperti Indonesia pernah ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ketika itu Indonesia sukses melaksanakan amanahnya dan dari segi keselamatan memang tidak ada masalah ketika itu, dan Presiden FIFA Gianni Infantino sangatlah berpuas hati terhadap apa yang telah disediakan fasilitas oleh Indonesia dalam perlawanan Piala Dunia U17 sebelum ini. Dan kalau dia katakan bahwa Indonesia ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai satu kehormatan ya, ataupun mereka takut datang ke Indonesia, takut kecaman ataupun ancaman. Sebab saya ada melihat juga ya guys, banyak media-media ataupun komen-komen yang mengatakan bahwa Bahrain ini kata mereka tidak mau ke Indonesia disebab takut pada ancaman. Nah, apabila berlaku baik terhadap Indonesia, siapa kata Indonesia ini sangat kejam begitu ya? Indonesia adalah yang paling ramah di dunia dan telah terbukti. Nah, ini buktinya guys, apabila ketika Omar Ali memimpin laga Indonesia dan China, sungguh pun Indonesia dikalahkan oleh China, tetapi Omar Ali mendapat jutaan pujian dari fans Indonesia. Berbeda dengan Muhammad Kaf, yang mana apabila dia berlaku curang, disitulah netizen Indonesia ini menyerang akaun Omar Ali. Jadi dia gunakan itu sebagai alasan ancaman. Tetapi lihat saja bukti bahwa Indonesia itu sangat ramah dan juga sangat sopan, sangat santun. Kita lihat bagaimana orang-orang Indonesia ya, netizen Indonesia ini beri pujian yang terlalu ramai. Jutaan orang memberi pujian terhadap kepimpinan yang telah dilakukan oleh wasit Omar Ali. Kita lihat video ini. Viral guys, setelah mendapatkan pujian guys, wasit Omar Ali akun Instagramnya mendapatkan follower drastis guys, yang awalnya 1000 menjadi 60.000 guys. Tengok guys, daripada 1.000 pengikut, dia meningkat pengikutnya kepada 55.000. Wow, 55.000 berapa? 4.000. 55.4 ribu guys. Dia punya pengikut nih. Daripada 1.000 tuh. Ini semua rata-rata orang Indonesia yang memberi dukungan, memberi pujian, berterima kasih terhadap kepimpinan yang telah dilakukan oleh
wasit yang bernama Omar Ali ketika laga Indonesia dan China. Lihat guys, sungguh pun Indonesia kalah ketika itu. Mereka sangat berpuas hati terhadap kepimpinan yang telah dilakukan oleh wasit. Ini baru betul guys. Nah, jadi kalau digunakan itu sebagai alasan ya, Indonesia ini adalah sangat mereka takut pada netizen Indonesia atas faktor keselamatan begitu. Ini adalah bukti bahwa orang Indonesia itu bukan seperti mana apa yang disangkakan oleh Bahrain ya. Ini merupakan bukti bahwa orang Indonesia itu kalau berlaku baik, mereka cukup baik. Tapi apabila mereka disentuh, apabila mereka dicurangi, di sanalah kebangkitan ya rakyat Indonesia. Dan telah terbukti, kita lihat sebelum ini telah viral bagaimana peta Bahrain sampai berubah wajah ya, jadi AFC Mafia. Tetapi tengok beda apabila Omar Ali ini berkelakuan yang baik ya, sopan ya. Orang Indonesia pun rasa manusia juga. Orang Indonesia ini manusia, mempunyai perasaan. Lihat bagaimana pujian yang sangat besar ya yang telah ditunjukkan oleh netizen Indonesia. Ini bukti bahwa orang-orang Indonesia itu adalah ramah. Jadi Bahrain bila sampai ke Indonesia, barulah dia dapat merasa bagaimana orang Indonesia itu. Wah, ada yang lagi rame di Instagram nih guys. Wasit Omar Ali mendapatkan ucapan terima kasih dari tim supporter Indonesia, termasuk saya. Makasih wasit tim supporter Indonesia yang sudah berlaku adil, sportif. Terima kasih wasit kemarin. Padahal kita telah kalah 2-1. Jadi bukan antara menang atau kalah guys ya, tapi bagaimana hal itu didapatkan. Betul. Hikmah dari hal tersebut adalah kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja guys. Meski kadang tak selalu mudah, tapi selalu berharga dan membuatmu disayang oleh banyak orang. Oke, salam dari kami Indonesia. Betul. Buat Hakam ya, wasit Omar Ali. Assalamualaikum. Omar Ali. Tengok, lihat nih guys. Berpuluh ribu komentar-komentar yang baik ya, yang diberikan ucapan tuh kepada wasit yang bernama Omar Ali. Jadi ini merupakan satu bentuk gambaran bahwa orang-orang Indonesia ini tidak seperti mana yang dikatakan oleh Bahrain bahwa sangat bahaya apabila datang ke Gelora Bung Karno untuk laga kedua ya, tandang Bahrain ini ke Gelora Bung Karno. Jadi bila dia mengajukan surat untuk meminta memindahkan perlawanan itu di luar daripada Republik Indonesia. Nah, kalau berlaku begitu, bermakna apa yang Bahrain lakukan selama ini, sebelum ini, itu ternyata benar lah kan guys. Dia berlaku curang. Jadi dia takut dikalahkan oleh Indonesia. Sebab bila bermain di Bahrain, dia boleh gunakan powernya untuk memanjangkan masa itu ya, sehingga 99 menit. Daripada 96 pergi ke 99 menit. Jadi dia mau menangkan Bahrain, jadi dia guna powernya. Jadi kalau di Indonesia, dia tidak bisa berkelakuan begitu. Sebab ya, lihat saja dia telah dapat merasa bagaimana kekuatan netizen Indonesia itu, sehingga akun Instagramnya ya tutup ya, media sosialnya tutup, dan serangan-serangan yang telah dilakukan kepada federasi di Bahrain ya, sehingga peta pun telah berubah wajah. Jadi dia menggunakan alasan keselamatan agar tidak bermain di Indonesia. Tapi apa yang saya dapat lihat di sini, dan mungkin teman-teman dapat sadar ya, bahwa dia sangat takut guys untuk bermain di Indonesia, karena dengan dukungan supporter timnas Indonesia tuh yang 70.000, 80.000 boleh memenuhi satu stadion itu, memberi dukungan terhadap timnas Indonesia, dan mereka sangat takut mereka dikalahkan. Sebab sekarang ini Indonesia punya semangat sudah luar biasa ya. Setelah dikalahkan oleh China, semangat itu berkobar-kobar sudah sekarang guys, karena ini adalah perlawanan yang sangat penting yang perlu Indonesia meraih poin. Indonesia harus memenangi perlawanan, paling kurang 3 poin Indonesia perolehi dari Bahrain. Jadi dia sengaja mungkin bawa ke tempat lain supaya Indonesia kalah. Jadi ini pernyataan Bahrain bahwa Indonesia itu
tidak selamat ataupun mereka takut ancaman keselamatan, perkara itu adalah persepsi mereka itu adalah salah. Sebab saya sendiri ya dapat membuktikan bahwa orang Indonesia itu memang sangat ramah. Dan lihat sejak ni, ternyata keramahan orang Indonesia itu sangat luar biasa sehingga semua fans Garuda, ini bukan sedikit nih, fans Garuda ya, pendukung timnas Indonesia berbondong-bondong memberi ucapan terima kasih terhadap kepimpinan yang telah dilakukan oleh wasit Omar Al-Ali, guys. Kalah menang dalam pertandingan hal yang wajar. Tetap semangat timnas Garuda. 90 tambah 6, 99. Salah. 90 tambah 9, 99 baru benar. Ini wasitnya, guys. Omar Ali ya. Omar Al-Ali. Jadi Omar Al-Ali harap dapat sampaikan kepada Bahrain ya bahwa apa yang persepsi Bahrain itu adalah tidak benar ya. Orang Indonesia ramah-ramah. Di media sosial ya tuh ribut begitu ya. Ya protes secara media sosial secara alamiah, tetapi bila bertemu dengan orang Indonesia sebenarnya Indonesia ini sangat-sangat ramah. Bukan saja saya, bule-bule yang ada di luar sana ramai datang ke Indonesia untuk menikmati ya budaya, lepas tu dari segi tempat-tempat perwisataan. Jadi disitulah membuktikan bahwa Indonesia ini adalah tempat yang selamat, dan wasit Omar Ali ini boleh dijadikan sebagai jambatan ya untuk menyatakan kepada warga Bahrain ya ataupun Federasi Bahrain bahwa lihat ini buktinya, daripada 1.000 dia punya followers sampai 54.4 ribu followers yang memberi dukungan, memberi ucapan ya, meningkat dia punya followers di media sosial. Jadi itu semua orang-orang Indonesia yang mengucapkan terima kasih atas dia punya kepimpinan. Jadi itu menunjukkan bahwa orang Indonesia ini sangatlah ramah. Postingan Instagram Omar Ali Wasit yang memimpin laga Cina versus Indonesia mendapat puluhan ribu ucapan terima kasih dari netizen Indonesia tak lama Omar setelah Ali diposting di Instagram miliknya. Apakah kalian salah satu dari puluhan ribu orang yang berterima kasih di postingannya? Jawab di komentar. Lihat guys, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa warga net ataupun warga Indonesia itu sangat ramah, dan juga bila berbuat baik, mereka pasti akan buat baik ya. Jadi apabila melihat ya permohonan Bahrain untuk memindahkan ya, meminta AFC untuk pindahkan tempat perlawanan itu luar daripada Republik Indonesia, maka ini kita boleh anggap sebagai satu hela Bahrain untuk melemahkan ya semangat timnas Indonesia, dan juga agar tidak ada pendukung timnas Indonesia itu hadir. Jadi kalau dia lakukan perkara itu bermakna dia sudah membenarkan kesalahannya. Karena dia takut datang ke Indonesia, kan namanya berani kerana benar, takut kerana salah. Itu istilahnya. Jadi apabila dia melakukan hal itu bermakna Bahrain benar-benar melakukan kesalahan itu. Jadi bila dia melakukan itu, maka apa yang akan terjadi? Dari segi persepak bolaan Indonesia mula dipandang tidak baik. Ini boleh jadi ya. Karena apa? Karena alasan ancaman daripada supporter timnas Indonesia. Nah, kalau Bahrain melakukan hal ini guys, ini pakat-pakat kita repot guys. Kita pertahankan agar Indonesia dapat jadi tuan rumah. Dan kalau bilang Indonesia jadi tuan rumah, tidak ada masalah sebenarnya, karena Indonesia ini adalah negara paling toleransi ya. Walau siapapun datang ke Indonesia, welcome-nya itu sungguh luar biasa. Dan bila berlaku di Gelora Bung Karno ya, ini juga menjadi satu kekuatan pada timnas Indonesia yang menggugat kedudukan Bahrain sebenarnya. Jadi ini merupakan bukti bahwa orang Indonesia itu sangat ramah, dan ini adalah satu usaha untuk Bahrain melemahkan semangat para supporter ya, sudah bersiap-siap ya untuk memberi dukungan, tiba-tiba memindahkan tempat perlawanan bukan lagi di Indonesia. Kalau di tempat lain guys, macam mana? Boleh dia lakukan. Buat di Belanda,
macam mana guys? Di Belanda atau di Indonesia? Dia buat dua pilihan. Itu sudah pasti Bahrain pun terfikir. Kalau dia gunakan alasan Indonesia ini dari segi keselamatan mereka tidak selamat. Mari kita sambung guys. Sumpah, gue mau balik ke Indonesia secepatnya. Ini orang Arab pun mau balik ke Indonesia. Di sini, kalian tahu nggak stres itu seperti apa? Gue kan orang Arab, asli orang Arab dan datang dari Arab ke Indonesia, hidup di sana lebih dari 7 tahun. Cuman ketika gue udah balik ke negara asal, gue merasa gue lagi kayak seperti tamu gitu. Gue tamu, gue bukan orang Arab gitu. Teman gue sampai bilang, lu kenapa sih? Kenapa hidup lu berantakan sampai segitu gitu? Ini masalahnya masalah besar, bukan masalah kecil. Kenapa? Karena gue udah kebiasaan di sana. Gue nggak bisa hidup di sini lagi. Ketika gue kebiasaan hidup di sini, gue nggak bisa hidup di negara lain. Kecuali hidupnya lama gitu. Kayak gue awal datang ke Indonesia, betah di Indonesia. Gue belum kebiasaan dan gue stres. Setelah lewat 1 tahun, gue udah kenal orang Indonesia, gue udah kebiasaan makanan Indonesia, gue udah kebiasaan jalan-jalan di sana, bertemanan, circle gue semua di sana. Udah nggak ada yang namanya Arab lagi. Ini harus gimana? Terus ketika keluar nggak ada yang namanya nasi goreng, nggak ada yang namanya rendang. Ini orang Arab nih guys. Nasinya beda, makanannya beda, orangnya beda, sifat orangnya anjir beda banget gitu. Kayak di sini kalau lihat cewek, kita nggak boleh mata-mata gitu sama cewek, nggak boleh. Ketika suaminya atau abangnya atau adiknya atau siapapunnya dia jalan sama dia, ketika lihat mataku sama dengan mata si cewek itu, dia langsung datang, lu kenapa? Anjir, gue nggak ngapa-ngapain, gue cuman kayak gini doang gitu. Kenapa lu marah gitu? Ada hal yang beda, tradisinya memang beda, adatnya, sifat orangnya beda gitu. Memang di sini orangnya friendly gitu, ketawa dan sampai luar biasa. Cuman ada beberapa poin yang gue belum kebiasaan di sini gitu. Tengok guys, ini dari Arab. Orang yang sudah 7 tahun ya tinggal di Arab Saudi, tinggal di Indonesia ya, asal dari Arab pun rasa betah di Indonesia. Dan dia rasa dia tidak siapa-siapa ya, bukan siapa-siapa di negaranya, tetapi di Indonesia dia dihargai. Bermakna dari segi keramahan, dari sikap toleran ya, orang-orang Indonesia itu cukup memberi satu kesan ya kepada orang Arab ini yang datang ke Indonesia bekerja selama 7 tahun. Jadi poinnya di sini bahwa Indonesia telah membuktikan ya bahwa dari segi bagaimana mereka menunjukkan diri mereka ya pada wasit yang bernama Omar Ali itu, dari segi itu pun boleh kita dapat rumuskan sudah bahwa orang Indonesia ini bukan seperti mana yang disangkakan oleh Bahrain nih. Kalau dikatakan Indonesia punya pendukung nih sebagai ancaman bagi pemain-pemain timnas Indonesia, ternyata perkara itu salah. Salah guys. Lihat bagaimana wasit Omar Ali ini diperlakukan ya, diberi ucapan terima kasih oleh ratusan orang ataupun jutaan orang ya, memberi ucapan terima kasih karena dia punya kepimpinan itu yang berlaku adil pada perlawanan menghadapi China. Indonesia menghadapi China. Jadi apabila dia berlaku adil di situ, orang pun tidak akan marah. Sungguh pun Indonesia dikalahkan oleh China ya, tetapi tengok ada Indonesia protes. Tidak ada Indonesia protes sebab wasit Omar Ali ini berlaku adil pada perlawanan tersebut. Berbeda dengan wasit yang satu tuh, Muhammad Kaf. Dia sengaja memberi kemenangan pada timnas Bahrain untuk mencuri ataupun meragut ataupun merompak kemenangan timnas Indonesia. Itu yang bikin orang Indonesia marah. Kalau kalian di tempat itu, apa pandangan kalian? Apa perasaan kalian? Jadi sudah pasti marah kan apabila kemenangan itu dirampok oleh wasit dalam tempo 3 menit sejak guys. Indonesia kehilangan 3 poin. Hari ini Indonesia mau perlu berjuang dengan lebih keras lagi untuk mencari poin itu lagi untuk sampai ke Piala Dunia. Jadi guys, apapun untuk info ini, semoga timnas Indonesia dapat ya terus tabah dan juga federasi dapat mempertahankan kedudukan Indonesia, yaitu Federasi Timnas Indonesia mempertahankan agar tidak ada perubahan perlawanan seperti mana yang diajukan oleh Bahrain untuk memindahkan tempat perlawanan itu.
Jadi ini merupakan ketakutan Bahrain sebenarnya menghadapi timnas Indonesia. Kita bukan sombong guys, tetapi kita melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia. Skill individu 100% mereka ada. Tinggal percaturan Sintayong saja. Itu sejak dia punya cabaran. Siapa yang sepatutnya main pada babak pertama. Itu sejak kalau saya tengok ya. Dia punya pemain-pemain nih, dari segi pemain semua berkelas. Jadi apapun, semoga Indonesia dapat terus berjuang dan semoga Indonesia dapat meraih kemenangan menghadapi tim-tim yang bakal akan mereka tempuhi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sampai jumpa lagi guys, kami dari Malaysia InsyaAllah terus mendukung pada perjuangan timnas Indonesia dan kita satu ASEAN, se-ASEAN satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN adalah timnas Indonesia. So, kita juga berbangga karena ada wakil ASEAN yang melaju pada Piala Dunia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.